Oke, baiklah, selamat bertemu kembali dengan Danux untuk memperlihatkan DDS ya. Jadi memberikan informasi untuk DDS yang 1,8 ini. Baik, di dalam paket ini sudah ada DDS-nya. Lalu kabel DC, lalu spacer, baut, lalu padnya ya, pad untuk ini, untuk pad untuk ininya ya, sudah ada semua. Nah, dan juga sudah dilengkapi dengan rotary dial. Paketnya itu sudah dilengkapi dengan rotary dial untuk 1,8, dan dua kabel ini untuk output VFO dan BFO. Nih, VFO dan BFO. Oke. Baik, jadi saya ingin memberikan penjelasan cara penggunaan dan settingnya. Oke, lanjut ke technical. Jadi saya sudah siapkan di sini ada BITX yang belum saya kirim, CBDX ya, yang nanti akan kita coba tes menggunakan DDS 1,8 ini. DDS ini sudah ada BFO outnya dan VFO outnya. Jadi tidak hanya satu out, VFO dan BFO. Dan juga ada 6 bagian frekuensi yang bisa dimanfaatkan. Dari 3,8, 7, 11, 14, 21, 28 atau 27 ya. Jadi 6 band. Ada 6 band di sini yang sudah siap digunakan. Lalu yang lanjutnya ini biasa LSP, USB, CW, AM untuk kalau diperlukan atau digunakan switch ya. Dan biasanya ini outputnya digunakan untuk LPF, atau juga kalau mau multi band berarti ini bisa dimanfaatkan untuk band pass filter dan low pass filter output untuk switching. Bisa menggunakan relay atau optocoupler atau dengan transistor. Baik, lalu di sini keterangan di sini sudah saya buat. Untuk rotary switch sudah saya siapkan seperti ini dan konektornya. Jadi dalam paket sudah tinggal pakai. Jadi tidak perlu lagi bingung untuk pemasangannya. Pada posisi di sini adalah alat untuk program ya, tapi tidak dipergunakan untuk user, hanya pada saat memprogramming atau merubah atau repairing microcontroller di sini. Jadi hanya bersifat cadangan. Untuk input di sini ada PTT, posisi PTT di sini. Apabila ini mendapat input tegangan atau input negatif grounding, maka ada display PTT di sini. Lalu di bagian bawah PTT ini S meter input. Kalau di BTX dari meter yang di sini, meter ya, di S meter yang di sini, yang S meter di sini masuk untuk input yang ini ya. Nah, bagian ini ada supply DC supply input 8 volt, bisa diambil pada posisi di sini ya, ada posisi di sini. Lalu untuk DC input ini sudah diberikan diode supaya tidak ada arus balik. Lalu masuk ke sini, ini regulator 3,3 volt, bukan 5 ya, 3,3 volt.
yang berfungsi mensuplai ini dan ini. Karena microcontrollernya menggunakan supply 3,3 volt. Sehingga tegangan semua di sini tegangan rendah semua, 3,3 volt. Harus diperhatikan seperti itu. Lalu di sini sudah saya siapkan cabling-nya untuk ke VFO dan ke BFO. Saya sudah siapkan semua, ke rotary dan ini. Mari kita coba kita tes pergunakan termasuk untuk settingnya. Baik, masukkan ini dulu untuk supply. Oke, jangan sampai terbalik. Ini posisi kabel merah, ini posisi positif plus ya. Kabel hitam itu negatif atau minus. Lalu posisi untuk VFO. VFO ini kabelnya ini. Oke. Kabel ini jangan sampai terbalik ya. Ini yang bagian atas itu grounding, bagian bawah itu innernya output signalnya. Nah, kabelnya jangan sampai terbalik. Groundingnya sebelah mana? Oke. Groundingnya ada sebelah sana ya. Sebelah sini jadi. Iya, oke. Ini groundingnya ada di sebelah sini ya. Saya jelaskan nih groundingnya sebelah sini ya. Lalu yang ini BFO ya. BFO ini sama, sudah saya siapkan juga seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan BFO dari DDS, sehingga TC ini tidak terpakai, resistor tidak terpakai, kapasitor, transistor, dan L-nya ini tidak terpakai. Jadi yang dibutuhkan inner langsung ke kapasitor, dan satu lagi ground. Groundnya ini disambung dari sini, kawat, ke ground sini. Seperti itu ya penggunaannya. Baik, lanjut. Kita coba exciternya ini. Kita berikan speaker, lalu kita berikan antena. Oke, antena pasang. Lalu saya tapping di sini karena ini band pass filternya ini ada di 27 MHz. Seperti itu ya. Oke, baik. Seperti ini. Ini saya mundurkan supaya enak terlihat dengan jelas. Ya, baik. Ini posisinya supaya tidak ini. Oke, baik. Seperti ini ya. Nah, di sini ada pin untuk setting ya. Pin untuk setting ya, nanti ada tulisannya kok. Pin untuk setting sebelah sini. Jadi kalau pin ini di jumper, kalau ini di jumper kita bisa setting. Kalau di jumper, kalau tidak ya tinggalkan begini saja pinnya supaya jumpernya tidak hilang. Ditinggalkan begini saja supaya jumpernya tidak hilang ya. Tinggal seperti ini aja. Karena ini posisi baut, arahkan ke sana. Oke. Baik, lanjut. Kita tes dan kita setting. Nah, seperti ini. Jadi di DS ini ada 6 band. 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Seperti itu ya. Ada 6 band semua. Lalu modenya LSB, USB, dan sebagainya. Oke. Lalu kita setting ini. Cara settingnya ini harus di jumper. Harus di jumper seperti ini. Harus di jumper. Nah. Sebentar, ini kameranya. Jadi ini harus di jumper nih. Nah, di jumper seperti ini. Setelah di jumper,
Lalu kita pencet di bagian mode. Pada posisi lower sideband atau LSB, kita pencet modenya, tekan, lalu keluar ini BFO. Yang tadinya adalah VFO. Ya, kita kembali lagi. Ini VFO. Mencet BFO. BFO pada posisi lower sideband. Nah, ini sudah saya setting di 9993.900 karena di filter kristal sini itu kristal filternya sesuai ya, dari 994 ya, ada di 995 ya. Jadi saya kurangin 1500 menjadi 993.900. Oke. Seperti ini ya. Lalu kalau sudah kita setting atau kita belum setting, kita bisa geser ini step ya. Step untuk geser bagian bawah ini, tombol bawah ini untuk step geser. Kita bisa geser, lalu kita main di rotary. Rotary ini kita bisa putar seperti ini. Ya, klik, naik, turun, naik, turun. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah selesai setting, kita pencet kembalikan ke VFO mode. Mode VFO. Pencet. Balik ke VFO. Nah, setelah kembali ke VFO, kita copot. Baru kita bisa menggunakan fungsi mode kembali. Pencet ini. Pencet, 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 pencet. Nah, seperti itu. Posisi USB sama. Posisi USB juga harus setting dengan cara yang tadi. Ini di jumper. Ya, setelah di jumper, lalu ditekan modenya. Masuk ke BFO pada posisi USB. Di CW juga sama, di AM juga sama, ya. Pada posisi USB harusnya itu di posisi USB 9996.900. Jadi kita putar 9996.900. Ini diputar. Oh, kebanyakan. Oke. Selesai. Kita pencet, kembalikan ke VFO mode. Nah, ini pada USB. Setelah selesai semua, kita cabut. Ya, cabut ininya. Lalu disimpan di samping saja. Sisakan, jangan dijampar lagi. Nah, sisakan seperti ini aja. Supaya tidak hilang, cantolin ke situ. Nah, posisi read, ini posisi read, ini posisi step. Nah, lalu bagaimana untuk kalibrasi? Oke, posisi kalibrasi ini outputnya sama. Outputnya ada di VFO output. Itu untuk kalibrasi. Karena ini menggunakan kristal 25 MHz, maka kalibrasi caranya adalah seperti ini. Masukkan ya. Setelah masukkan, kita pencet read. Nanti nongolnya timbulnya ini kal. Read, pencet read. Ini kalibrasi. Pada kalibrasi seperti ini di frekuensi kristal 25 MHz, maka output di VFO itu harus keluar di frekuensi counternya 10.000 atau 10 mega. Setelah tepat 10 mega berarti kalibrasinya selesai. Nah, untuk merubah-rubah kalibrasinya bisa diputar sini. Ini harus dimasukkan ke stepnya ya. Stepnya disesuaikan. Bisa merubah-rubah sini ya.
Nah, ini sebelumnya sudah saya kalibrasi. Jadi semua produk yang keluar atau dikirim itu sudah dikalibrasi dahulu. Jadi sudah fix, sudah kalibrasi. Sebelum dikirim kita cek ulang dan pengecekan kalibrasinya, pengecekan SI-nya, hardware, software, semua dicek dulu, baru kita kemas dan kita kirim. Setelah selesai, kembali lagi ke VFO. Jadi seperti itu ya. Caranya sangat simpel, mudah, juga tidak merepotkan. Jadi sangat mudah sekali pengoperasiannya. Ya, sangat mudah sekali pengoperasian. Setelah selesai, cabut, dipinggirkan supaya tidak hilang. Nah, oke. Ya, supaya tidak hilang. Jadi seperti itu, sangat mudah pengoperasiannya. Ini lalu kembali ke mode read normal lagi, ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita manfaatkan main di 7000 mode LSB. Oke, kita coba radionya. Oke. Oke, 7000 ya. Kita coba di frekuensi ya. Kita coba main di frekuensi yang lain. Yang kedua station pickup ya, station pickup saya ambilkan yang stasiun yang dekat kotanya, karena kalau propagasi tidak begitu bagus, itu misalkan minta tolong saya di backup, nah misalkan itu terdengar. Kemudian dari pickup kedua stasiun pickup. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah apabila frekuensi dirasa kurang tepat di bagian belakang sini, itu bisa pakai dua hal. Yang pertama secara singkat dengan menggunakan read. Read-nya ini per 5 step, read plus atau read minus, ya. Atau langsung saja kita modifikasi BFO-nya tadi. Jadi colokin lagi ini, di jumper lagi, lalu pencet mode di LSB-nya, lalu kita rubah BFO-nya, naikkan atau turunkan sampai dapat yang sesuai. Nah, kalau sudah dapat sesuai berarti sudah pas dengan kristal filternya dan sudah stabil. Nah, berarti itu sudah sangat maksimal untuk dipergunakan dengan baik. Kira-kira begitu ya. Jadi sangat mudah penggunaannya ini untuk DDS 1,8. Sama seperti yang 2,4 yang di video terdahulu. Sama penggunaannya dengan sangat-sangat mudah. Sama-sama sangat-sangat mudah. Hanya bedanya nanti di harga. Yang ini harganya lebih murah,
Yang satu lagi 2,4 itu harganya lebih mahal. Harganya relatif standar ya. 300 ribuan saja harganya. Oke, baiklah, semoga video ini sangat bermanfaat. Salam sehat selalu. Bye bye.